Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya tujuan utamanya adalah takwa, tapi tentu dalam proses menuju takwa itu harus ada indikator-indikatornya. Nah, kenapa lewat ibadah puasa? Nah, puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak senggama. Khususnya tidak makan. Yang membuat manusia itu celaka, itu kebanyakan tentang masalah makanan, masalah perut, dan masalah ini. Kemaluan. Ya, makanya puasa itu tadi itu. Yang utama itu prosesnya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim. Padahal kan boleh suami istri. Tapi saat itu tidak boleh. Itu ada proses pengendalian, ya. Proses pengendalian daripada puasa. Karena nafsu itu sangat sulit ditundukkan. Dan ternyata nafsu itu paling mudah ditundukkannya dengan puasa. Nah ini. Dengan proses tadi itu, dengan tidak makan, tidak minum. Ya ada kisah-kisah yang misalnya ketika nafsu diciptakan kan oleh Allah disiksa karena nafsu itu ketika ditanya siapa saya, siapa kamu kan itu kata Allah. Kata nafsu mengatakan awalnya ya lu gua ya. Lu gua istilahnya begitu ya. Ya. Kamu ya saya terus sampai 3 kali. Akhirnya disiksa di dalam tempat yang panas. 1000 tahun katanya begitu ya. Wallahu alam nih ya. Akhirnya ditanya lagi, masih jawaban seperti itu. Akhirnya di tempat yang dingin. Tadi dibiarkan panas, sekarang dibiarkan dingin dengan mungkin sekian ratus derajat di bawah Celcius gitu. Dikeluarkan lagi. Ternyata masih kayak begitu tuh nafsu. Lu gua. Nah, akhirnya apa? Nafsu dibiarkan lapar, dibiarkan haus. Ternyata setelah disiksa oleh haus dan lapar, baru tunduk dia. Ya. Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Itu tunduk. Jadi memang dengan tidak makan, tidak minum, itu adalah sebuah proses ya yang mampu menundukkan nafsu. Sehingga terkendali. Nah, setelah nafsu itu terkendali, maka manusia itu menjadi taat, menjadi sabar, menjadi ini. Itu lewat ibadah puasa, prosesnya. Ya, prosesnya. Lewat ibadah. Jadi ketika kita tidak makan, tidak minum, sangat mudah untuk menjadi orang taat. Ya, untuk menjadi orang taat. Oh iya. Coba aja Bapak dan Ibu, ketika berpuasa, ya, mana ada bulan puasa ini penuh kayak begini. Mohon maaf ya. Iya benar. Mohon maaf. Serasa Nabi ya. Iya, wah serasa di Mekah ini kayak Pak, Masya Allah kalau bulan puasa. Itu ketika berpuasa itu mudah sekali. Untuk bangun tengah malam lebih mudah. Karena ada motivasi dengan ibadah puasa. Ketika proses puasa berjalan, Insya Allah, yang biasanya pelit, kikir, jadi dermawan. Coba. Baca Quran, biasanya baru tamat itu setahun. Kadang-kadang setahun nggak tamat, Pak. Setahun nggak tamat, Pak. Itu Al-Quran. Begitu, cuma selembar, udah. Cuma berapa juz itu? Begitu Ramadan tiba, minimal 1 kali tamat itu, Pak. Coba. Habis sholat duhur, habis sholat asar, ya Allah. Coba. Bang Jun itu berapa kali tamat itu kalau itu? Khotam terus itu Bang Jun itu. Ya Allah. Ya. Iya Pak, saya baca qul 3 kali kan sama dengan tamat itu ya. Ya. Iya, khotam tiap hari khotam ya. Allah juga tahu Pak. Ya, jadi sangat mudah ketika kita lapar, ketika berpuasa menjadi orang taat. Jadi puasa itu mendidik manusia menjadi taat. Puasa mendidik manusia menjadi disiplin. Jadi ketika berpuasa untuk disiplin itu gampang. Ya. Ketika puasa kapan kita makan, kapan kita harus menahan. Ya. Walaupun itu boleh punya kita halal, tapi kapan harus ditahan. Kapan harus berbuka puasa? Tidak ada diskriminasi. Ya. Oh, kalau berpuasa boleh makan itu saat berbuka, yaitu maghrib, terbenam matahari. Siapapun orangnya, tidak ada diskriminasi. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, orang melarat, ya. S1, S2, S3, S lain lagi ya pokoknya lah. Ya semuanya itu. Wah, disiplin banget ya. Lewat puasa. Kemudian puasa itu mendidik orang menjadi jujur. Ya. Jujur. Ketika berpuasa, kejujuran itu tertanam, Pak. Coba, Masya Allah. Ya.
Kesempatan untuk berbuat curang sangat terbuka lebar untuk kita. Sangat terbuka. Ya, ketika berpuasa. Tapi mengapa tidak kita lakukan? Ini imun, saya sedang berpuasa. Bapak yang misalnya tugasnya keluar mencari nafkah, keluar. Istri misalnya yang di dalam rumah, di rumah ya. Ketika Bapak keluar, misalnya nih, ya. Misalnya siang-siang itu haus itu. Siang-siang nyeruput es cendol. Ya, es cendol misalnya. Ada. Pulang-pulang ke rumah, jalannya miring depan istri. Haus banget ya mah ya. Iya, mama juga ini. Ya Allah. Ya. Bahkan pura-pura hampir pingsan itu depan istri. Padahal dia habis nyeruput es cendol kelapa muda. Istri tidak pernah tahu, Pak. Nggak bakalan tahu. Tapi mengapa Bapak tidak melakukannya? Nah, saya yakin di sini nggak ada. Nggak ada yang kayak begitu, nggak ada. Nggak ada ya pastilah. Ya. Ya, istri tidak tahu. Nah, mengapa tidak melakukannya? Itu karena sedang berpuasa. Oh, saya kan sedang berpuasa. Jadi kejujuran itu tinggi sekali, Pak. Atau sebaliknya istri yang di rumah. Begitu Bapak keluar, gampang saja Bu ya. Nggak usah ngumpet ke kamar. Nggak usah. Anak sekolah. Istri di dalam rumah. Nggak usah ngumpet di kamar. Di tengah rumah aja. Makan, minum. Kata orang Bogor, bala kecerakan gitu ya. Makan sepuas-puasnya. Nggak ada yang tahu. Kemudian suami pulang. Aduh Pak, ini kok kayaknya lemes banget ya. Pura-pura lah gitu. Sama. Ya, tapi kenapa tidak melakukannya? Karena berpuasa. Karena mengejar target mendapat ridho Allah. Jadi merasa diawasi oleh Allah sedang berpuasa. Ini jam berapa Ustaz nih? Allah, udah jam 6 tuh. Udah suruh ini. Ya. Jadi intinya begitulah pokoknya ya. Jadi dengan ibadah puasa melahirkan orang yang bertakwa. Jadi tadi karena dari proses ini, kemudian inti mengendalikan nafsu. Jadi, nah orang-orang yang tadi itu kok bisa disiplin, bisa taat, bisa jujur dan sebagainya, itu karena nafsunya sudah terkendali. Ya, tunduk. Nafsu itu dikendalikan Bapak Ibu ya, bukan dibunuh. Ini nih. Jangan keliru. Nafsu itu dikendalikan. Kenapa? Nafsu itu anugerah. Nafsu itu fitrah. Pemberian dari Allah yang manusia tidak mungkin bisa membunuh, menghilangkannya. Karena manusia itu dilahirkan ke dunia, salah satu yang ada dalam dirinya nafsu. Malaikat tidak ada nafsu baru. Jadi jangan dibuang, jangan hilangkan. Manusia bisa berkembang biak karena nafsu. Manusia bisa berkompetensi, bisa pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Ada nafsu, Pak. Kalau tanpa nafsu, udah loyo semua, Pak. Ya. Karena dengan nafsu ini manusia bisa maju, ya, bisa mendapatkan prestasi dan sebagainya. Makanya nafsu itu dikendalikan. Saya ambil satu analogi, nafsu itu bagaikan api. Kalau nafsu itu, saya analoginya itu. Kalau Al-Ghazali kan beda lagi ya. Nafsu itu bagaikan keledai. Saya menganalogikan nafsu itu bagaikan api. Api itu, ya, api adalah benda yang sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Semua kita membutuhkan api. Ibu masak kalau tanpa ada api, kemarin aja gas langka, teriaknya kayak apa coba? Dengan tidak ada gas, tidak ada api kan untuk masak. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu api oleh ibu itu, bukan gas ya. Terserah ya, yang penting ada api ya gitu kan. Cuman karena melalui gas, jadi ya gasnya yang diributin. Nah, ibu mau masak butuh api. Bapak apalagi yang suka merokok misalnya, ya. Walaupun kecil itu dibutuhkan. Ketika merokok, ngambil rokok, ngambil gasolinnya, koreknya kok nggak ada, dongkol banget tuh Pak. Ya kemana ini? Iya, akhirnya udah dongkol ya dimasukin lagi. Padahal yang dibutuhkan api yang sangat kecil. Kita duduk di musola ini, semuanya ada peranan api. Kaca dibentuk seperti itu kan api. Di sini ada besi-besi ya, itu api. Di bawah ada granit, ada keramik, itu dibakar oleh api. Semua itu ada api Pak, kita butuh. Nah, tapi api yang dibutuhkan oleh kita, yang bermanfaat adalah api yang terkendali. Nah, ini. Yang terkendali. Dan api kalau sudah tidak terkendali, membakar semuanya. Rumah, gedung, segala macam terbakar oleh api. Nafsu seperti itu. Nafsu yang kita butuhkan itu apa? Nafsu yang terkendali. Tapi kalau sudah tidak terkendali,
membakar kehidupan kita itu nafsu. Dari dunia sampai akhirat kita terbakar. Lagi api cemburu ya. Oh, api cemburu. Apalagi api cemburu. Ya. Ya. Aduh. Emang istri apa cemburu banget, Pak? Ya. Tapi kadang-kadang cemburu itu kan perlu ya. Cuman cemburu buta yang tidak boleh, ya. Cemburu buta yang nggak boleh. Makanya kalau ada masalah, Bapak jangan lari. Ya, hadapi masalah dengan baik. Jangan ada masalah dengan istri malah lari, itu broken home. Wah, itu menciptakan masalah baru, San. Iya. Ada masalah dengan istri, keluar. Oh, akhirnya apa? Ketemu Will. Wah. Wanita idaman lain. Oh, itu. Karena akhirnya apa? Pulang ke rumah pasti berdusta. Dari rumah punya masalah, keluar bikin masalah baru, ke rumah pulang bawa masalah lagi. Gara-gara apa? Punya masalah tidak segera dicarikan solusinya. Semua manusia punya masalah, Bu. Punya masalah, ya. Jangan bersuudzon pada suami. Wah. Jangan suudzon pada suami, Bu. Ya. Ibu itu kalau masuk surga itu jaminan suami. Ya, jaminan suami belum masuk surga. Jangan ya. 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 Jangan sampai ibu tidak masuk surga, Bu. Lu manfaatkan banget punya suami, Bu. Kuncinya taat pada suami. Ya. Jangankan masuk surga, baunya saja enggak, Pak Jun. Istri yang suka melawan, suka membantah sama suami. Jangankan surga, baunya saja. Oh. Atau ucapan-ucapan yang tidak mengenakan pada suami, misalnya gitu. Baunya aja enggak, Bu, surga. Ya. Siti Fatimah, San, jadi ke situ ya. Habis dipancing-pancing ini. Ya, saya sih kalau udah ngomong nggak bisa direm saya tuh. Ini dikit lagi nih, Siti Fatimah. Siti Fatimah itu lagi ngobrol sama Ali, ya, ngobrol-ngobrol dia, lagi ngobrol. Ada kata-kata yang tersinggung Ali bin Abi Thalib sampai mukanya berubah. Oh, gitu ya. Mungkin menyinggung apalah gitu ya. Berubah. Kaget Fatimah. Akhirnya dia berusaha bagaimana supaya Ali bin Abi Thalib itu tersenyum. Sampai dia menari-nari segala macam gitu. Bikin stop. Ya, di depan suami. Menari-nari. Wah. Iya, Siti Fatimah. Nah. Saking mau minta maafnya. Iya, saya minta maafnya. Saking pengen minta maafnya. Berusaha. Cuman kata-kata yang menyinggung. Nah, setelah itu dia sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku terhadap suami gini. Rasulullah jadi berubah lagi, lebih merah lagi muka Rasulullah. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Wahai anakku, ya, jangankan baunya surga, jangankan surga, baunya surga engkau tidak akan mendapatkan kalau engkau belum minta maaf pada suamimu. Itu anak Nabi ya? Itu anak Nabi tuh. Itu anak Nabi nih. Anak Nabi tuh kata Ustaz. Wah, Ustaz ini nuntut banget ini. Mana sih Ustaz? Yang mana Ustaz? Ada. Ya Allah, itu anaknya Nabi tuh. Jangankan surga, baunya surga engkau tidak akan mendapatkannya. Segera engkau minta maaf. Sudah, wahai Abi. Sudah ayahanda. Ya. Oh, Bang. Tapi Bapak juga harus kayak Ali suaminya ya. Yang selalu mengayomi pada istrinya. Aduh, ya Allah. Nah, hadirin yang berbahagia, pokoknya inti daripada puasa tujuannya adalah takwa tadi ya, sebagaimana disampaikan dan ditanyakan oleh Bapak. Adapun yang lain-lainnya itu adalah merupakan dampak atau hikmah daripada ibadah puasa yang luar biasa. Nah, hadirin rahimakumullah, nampak waktu sudah syuruk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.